in qata'a amaluhu illa min salasati wa waladin salihin yad'u lahu. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mendidik dibutuhkan ilmu dan pengalaman. Fokus pada tujuan diciptakannya manusia. Dibutuhkan lingkungan yang baik. Sungguh, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita berpikir, apa manfaat pesantren bagi lingkungan sekitar? Dari kepedulian lahirlah kebaikan yang terus mengalir. Yuk, wujudkan kepedulianmu bersama Muslim Peduli. Di setiap tempat ada pelajaran. Di setiap langkah ada bimbingan ilmu. Jadikan umroh Anda lebih bermakna bersama kami. Safar Ilmi, ada ilmu dalam setiap langkah. Dalam hadis Al-Barra bin Azib tentang perjalanan orang setelah kematian, di alam kubur dia ditanya tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam, dan juga tentang ilmu. Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Kalau orang yang beriman, dia akan menjawab, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimaninya, aku membenarkannya. Seorang mukmin yang belanja mudah berfaedah. Yuk bantu dakwah dengan membeli produk di Tokobiz. agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para santri, begitu juga sahabat BIS TV yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustadz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LCMPD Hafidhahullah Ta'ala, yang insyaAllah akan membahas kitab tafsir Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala, pada pembahasan surah Al-Imran, masih di rangkaian ayat 96 sampai dengan 97. Di akhir kajian ini para pemirsa dapat bertanya langsung melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580. Baiklah, sebelum kita mulai kami ingatkan diri kami, begitu juga para santri dan para pemirsa sekalian, agar senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Persiapkan kitab dan alat tulisnya. Kepada Ustadz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa BIS TV, demikian pula para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang kerinduan hati yang tidak terobati terhadap Baitullah. Jadi kalaupun dekat nggak terobati saking rindunya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kullama izdadu lahu ziyaratan izdadu lahu hubban wa ilaihi ishtiyaqan. Kullama izdadu lahu ziyarah, semakin mereka mengunjungi Ka'bah, izdadu lahu hubban, semakin cinta, wa ilaihi ishtiyaqan, dan semakin rindu. Lima, takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Wallahu, sementara Allah itu syahidun ala ma ta'malun. Syahidun, menyaksikan atas apa yang kalian lakukan. Kemudian qul ya ahlal kitab, qul, katakanlah oleh Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara. Lima tasudduna an sabilillah. Lima, kenapa tasudduna? Sodda yasuddu itu menghalangi atau membelokkan. Kenapa kalian membelokkan manusia an sabilillah? Lima tasudduna an sabilillah, kenapa kalian membelokkan dari jalan-jalan Allah? Man amana, orang-orang yang sebelumnya telah beriman. Baik orang yang beriman di antara kalian maupun dari kalangan orang Arab, membelokkannya dari Islam. Ya. Tabghunaha aywajan, kalian berharap
darinya iwajan. Iwaj itu apa? Bengkok. Sehingga kalian mengeluarkannya dari jalan Allah. Wa antum syuhada, sementara kalian menyaksikannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah ghafil, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian taat, fariqon, sekelompok orang, minalladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, fariqon artinya apa? Sekelompok. Maksudnya sekelompok orang-orang yang hakid, yang benci atas Islam, yang berusaha untuk berbuat makar. Jika kalian taat kepada mereka, yarudukum, maka mereka akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah keimanan kalian, kafirin, menjadi kafir. Wa kaifa takfurun, dan bagaimana bisa kalian kufur? Wa kaifa takfurun, dan bagaimana bisa kalian kufur? Dan bagaimana bisa kalian kufur? Wa antum, sementara kalian, wow di sini haliyah, sementara kalian, tutla alaikum, dibacakan atas kalian, ayatullah, ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di antara kalian atau pada kalian ada rasulnya, ada rasul Allah. Wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang ya'tasim, memegang teguh Allah, memegang teguh Allah, memegang teguh aturan Allah, perintah Allah, faqad hudiya, maka sungguh dia telah diberikan hidayah, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Taib, qala Syekh As-Sa'di berkata, yuwabbikhu ta'ala ahlal kitabi minal yahudi wan nasara ala kufrihim bi ayatillah allati anzalaha Allahu ala rusulihi.
allati ja'alaha rahmatan li'ibadihi yahtaduna biha ilaihi wa yastadilluna biha ala jami'il matalibil muhimmah wal ulumin nafi'ah. Fahaula'il kafaratu jama'u bainal kufri biha wa saddi man amana billahi anha wa tahrifiha wa ta'wijiha amma ju'ilat lahu wa hum syahiduna bidzalik alimuna bi anna ma fa'aluhu a'dhamul kufril mujibi a'dhamil kufri a'dhama al kufril mujibi li a'dhamil uqubat. Taib. Yuwabbikh ta'ala. Wabbakho. Yuwabbikhu artinya apa? Mencela, menjelekkan, mencela. Yuwabbikhu ta'ala, Allah ta'ala mencela ahlal kitab. Mencela ahlul kitab minal Yahudi wan Nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Atas apa Allah mencela? Ala kufrihim bi ayatillah, atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Allati anzalahallah ala rusulihi, yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, bahkan demikian pula yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati ja'alaha rahmatan li ibadihi, yang telah Allah jadikan itu ayat sebagai rahmat, sebagai kasih sayang li ibadihi untuk para hambanya. Yahtaduna biha ilaihi, di mana mereka bisa menjadikannya petunjuk ilaihi, menuju Allah. Jadi kalau kita ingin berjalan menuju Allah, sampai kepada Allah, mendapatkan keriduan Allah, bisa melihat wajah Allah yaumul qiyamah nanti, maka petunjuknya adalah ayat-ayat Allah ini. Wa yastadilluna biha, dan mereka menjadikan ayat-ayat itu sebagai dalil. Dalil juga maknanya petunjuk. Ala jami'il matalib al-muhimmah, atas semua keinginan yang penting dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wal ulumin nafi'ah, dan atas segala ilmu yang bermanfaat. Fahaula'il kafaratu, orang-orang kafir ini, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan siapa? Nasrani. Jama'u bainal kufri biha, menggabungkan antara kufur terhadap ayat-ayat Allah. Haknya kembali kemana? Kepada ayat Allah. Jama'u, mereka menggabungkan bainal kufri, antara kekufuran, biha terhadap ayat-ayat Allah, wasaddi man amana billahi anha, dan saddi menghalangi atau membelokkan man amana billahi anha, orang-orang yang beriman kepada Allah, anha, dari ayat-ayat tersebut. Sudah mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, juga ngajakin orang supaya kufur gitu. Berarti kan menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa tahrifiha, juga merubahnya, wa ta'wijiha, dan membelokkannya, amma ju'ilat lahu, dari tujuan ayat tersebut. Wahum syahiduna bidzalik, dan mereka menyaksikan hal itu. Wahum, dan mereka syahiduna, menyaksikan bidzalika, hal itu. Alimun, mereka pun tahu, bi anna ma fa'alu, bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah a'zamul kufri,
sebesar-besar kekufuran. Al-mujibi, yang mewajibkan mereka atau yang menjadikan mereka li'a'zamil uqubat, untuk mendapatkan sebesar-besarnya hukuman. Baik. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kami informasikan, mohon maaf ada kendala internet tadi sempat terputus, jadi nanti bisa menyaksikan bagian keduanya pemirsa ya. Jadi insya Allah ada 2 bagian. Jadi ada 2 bagiannya, atau nanti recordingnya kami upload kembali. Jadi untuk sekarang kita masuk ke sesi soal jawab. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya dapat mengajukannya melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan kita beri kesempatan kepada para santri yang ada di studio. Silakan. Jika ada yang punya, silakan. Dibantu mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika ya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Pas kemarin liburan itu ada yang bertanya kepada Ana Ustaz tentang bagaimana pas kemarin liburan itu ada yang tanya ke Ana bahwa gimana hukumnya kalau ada sebuah acara, misalkan acara kayak kompetisi dangdut gitu, yang hadiahnya itu ada umroh Ustaz. Nah, gimana aku umrohnya itu Ustaz? Katanya itu gitu. Syukur. Ada lomba dangdut, kompetisi dangdut, tapi hadiahnya umroh gitu. Tapi apakah umrohnya sah gitu ya? Ini kalau dalam kajian usul fikih itu dibahas dalam tema yang berjudul as-salatu alal ardil maghsubah. Hukum salat di lahan hasil rampasan. As-salat alal ardil maghsubah. Itu ada di kajian usul fikih, tapi di buku yang agak tebal. Ya, buku-buku usul fikih yang agak tebal ada bahasannya. Misalnya dalam kitab Raudhatun Nadhir, as-salatu alal ardil maghsubah. Apakah hukum salat di tanah atau di lahan hasil rampasan? Singkatnya, jika larangan tersebut itu berkaitan dengan syarat atau rukun yang ada dalam ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Tapi kalau tidak berkaitan dengan syarat atau rukun yang ada dalam ibadah tersebut, maka tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Paham? Contoh. Sholat pakai kopiah hasil mencuri, sah nggak sholatnya? Sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun kopiah ini syarat sholat bukan? Rukun sholat bukan? Bukan. Maka nggak ada kaitan dengan sah atau tidak sholat tersebut. Tapi ketika dia pakai kopiah hasil rampasan, hasil mencuri, dia dosa nggak? Dosa dengan pakai kopiah hasil mencuri, tapi tidak menjadikan sholatnya apa? Batal. Paham tuh? Sekarang umroh kan ada syarat dan rukunnya. Apakah ada syarat dan rukun umroh itu ongkosnya misalnya? Nggak ada kan? Selama syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka umrohnya sah. Umrohnya apa? Sah.
Paham tuh? Taib. Tapi dia dosa ketika ikut lomba dangdutnya gitu. Paham nggak? Maka itu tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sah ibadah umroh orang tersebut. Paham tuh? Tapi kalau seseorang pakai celana sholat, pakai celana hasil mencuri, sah nggak sholatnya? Pakai celana hasil mencuri tidak sah. Kenapa? Karena menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dia menutup auratnya pakai benda yang haram. Paham nggak? Nah gitu aja, itu kaidahnya ya. Antum jadikan kaidah. Dalam kajian usul fikih itu ada dalam bahasan tentang as-sholat alal ardil maksubah. Hukum sholat di tanah hasil merampas, hasil curian. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ustaz, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan, semoga dipahami oleh penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pemirsa BIS TV. Assalamualaikum Ustaz, ana Umu Faris di Bandung. Afwan izin bertanya, apa amalan yang bisa kita lakukan agar Allah segera menyampaikan kita menjadi tamu Allah di Baitullah, baik umroh maupun haji, selain dengan terus berdoa kepada Allah? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama adalah berdoa tentunya. Yang kedua, pelajari. Ya kita belajar hukum umroh, hukum haji sebagai bukti kesungguhan kita bahwa kita betul-betul berkeinginan untuk umroh atau berkeinginan untuk menunaikan ibadah apa? Haji. Allah berfirman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka akan kami mudahkan dia untuk menempuh jalan kami. Sebagai bukti kesungguhan kita belajar. Kita belajar dulu. Saya pernah cerita ya, bahwa guru tafsir saya dulu ketika di Ma'hadul Ulum, dia mengatakan, antum belajari. Kalau antum betul sungguh-sungguh ingin mengunjungi Baitullah, antum belajari dong. Sebagai kesungguhan kalian. Kalau kalian memang ingin untuk menunaikan ibadah umrah atau menunaikan ibadah haji, itu diantaranya. Ya, wallahu taala alam. Bukan dengan begini, ya. Ada orang pergi umroh, maaf panggil saya ya. Sering dapat orang seperti itu enggak? Ya. Atau dalam bahasa Sunda panggroken orang kayak itu. Artinya panggil saya nanti di sana. Jika udah di Mekah, weh fulan hayu ka dieu gitu. Kayak gitu. Enggak ada syariatnya kayak gitu. Suruh dipanggil supaya ke sana, ya antum ke sana aja. Kalau dipanggil di sana juga kalau enggak ada usaha mah enggak akan ada, ya. Paham tuh? Baik. Enggak ada itu nyuruh-nyuruh orang ya, kalau nanti sudah di Mekah panggil saya, enggak ada. Bid'ah itu. Enggak ada tuntunannya yang seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dipahami oleh penanya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita beri kesempatan kepada para santri yang ada di studio, silakan. Baik, tolong dibantu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, gimana kalau sebagian harta orang tua ada bekas ribanya Ustaz, tapi udah tobat? Ada bekas ribanya tapi udah tobat, dan gimana ke kitanya yang nerima? Bagaimana antum tahu bahwa sebagian harta orang tua adalah riba? Dia juga ngerti mana yang ribanya. Ninggalin riba setelah. Ya kenapa ninggalin riba? Bagaimana praktek? Karena saya dapati sebagian orang menyebut harta ini harta riba, padahal bukan riba. Taib. Saya berikan contoh. Ada orang minjam ke bank 100 juta. Itu harta riba bukan? Hah? Bukan. Riba itu kelebihannya. Misalnya nih, pinjam uang 100 juta. Kan dia harus bayar 110 juta. Nah riba itu yang 10 jutanya. Faham tuh? Itu pertama.
Yang kedua, harta, uang misalnya, dia haramnya bidzat atau bighairihi. Bighairihi bukan bidzat. Zatnya harta tersebut atau uangnya itu enggak haram. Zatnya. Tapi haram karena proses mendapatkannya. Nah, ketika uang tersebut, misalnya tadi uang riba misalnya dari orang tua. Nah, orang tua ngasih ke antum apakah dengan cara ribawi atau cara halal? Cara halal, maka harta itu halal bagi antum. Nah, bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara ribawi. Antum sebagai orang yang berhak mendapatkan apa? Nafkah. Dan nafkah itu cara halal, di antara cara-cara halal seseorang mendapatkan apa? Harta. Beda dengan apa? Babi. Babi itu haram bidzat atau haram bighairihi? Zatnya haram. Mau pakai jual, saya mah ada pakai jual beli gitu kan. Kan jual beli itu dihalalkan. Iya, jual belinya dihalalkan, tapi zat babinya apa? Haram. Ya, nggak bisa dengan cara jual beli jual beli sehingga daging babinya jadi apa? Jadi halal, tidak. Jadi al haram imma an yakuna bidzat, imma an yakuna bighairihi. Ada haram yang zatnya memang haram, nggak bisa digimana-gimanakan juga, tetap aja haram. Ada haram yang bighairihi, zatnya nggak haram, tapi haram disebabkan oleh faktor lain, sehingga ketika faktor itu tidak ada, itu jadi halal. Mafhum? Antum lihat penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, misalnya dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', ketika menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari sahabat BIS TV. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz dan tim BIS. Dari Ummu Esa di Sukabumi. Ustaz Afan izin bertanya di luar materi. Apakah harta zakat mal boleh diberikan hanya pada satu orang saja? Dia masuk di antara 8 asnaf atau harus ke beberapa orang? Syukran, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Apakah harta zakat itu boleh diberikan kepada satu mustahik atau mesti kepada yang lainnya? Jawabannya bisa. Harta zakat diberikan hanya kepada satu orang mustahik saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, syukur Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para santri sebelum ditutup? Cukup ya? Mungkin ada penutup Ustaz? Cukup Ustaz ya. Baiklah sahabat BIS TV, begitu juga para santri yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudah perjumpaan kita dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam ilmiah yang akan datang. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.